Maksudnya kalau Anda bisa mengeluarkan massa sekian orang, saya akan berikan fasilitas. Pasti ada lah ya. Ada ya. Tapi ketika menjadi raksasa besar, HMI menjadi raksasa besar, itu banyak godaannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada malam ini saya Mayor Infantri Ambudi Marpaung, Kasdim 1205 Sintang, sengaja mengundang adik-adik dari HMI Cabang Sintang ya. Iya. Cabang Sintang. Untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, atau mungkin ada hal-hal tujuan-tujuan dari HMI Cabang Sintang untuk masyarakat Sintang pada khususnya, atau untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya. Di sini sudah ada Mas Setiadi ya. Eka Setiadi. Ya. Sebagai ketua Cabang Sintang untuk masa periode 2021-2022. Berarti Mas Setiadi masih kuliah dong? Atau sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai di akhir 2021 kemarin itu sudah selesai. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Oh, Kampus Sintang. Sintang. Artinya dari Kampus Muhammadiyah gitu ya? Iya, Kampus Muhammadiyah Pontianak. Kalau yang di sebelah Mbak Devi. Ya. Mbak Devi untuk jabatan di HMI sebagai apa, Mbak? Sebagai Ketua Umum Kohati, karena ada lembaga Kohatinya. Iya. Kalau misalnya di tingkatan cabang itu sebagai pemberdayaan perempuan. Perempuan ya. Iya. Untuk masa periode sebagai ketua 2021-2022. Saat ini masih kuliah? Masih. Semester 8. Oh, semester 8. Berarti sebentar lagi udah sarjana. Gelar nanti yang dapat gelar apa tuh? SE. Kerja sama berarti? Iya, SE. SE juga ya. Kalau yang Mbak apa? Rance. Pak Rance. Iya. Mbak Rance ini namanya kok unik ya? Apa nama orang apa? Dayak atau orang Padang. Orang Padang. Kelahiran Sintang. Oh, kelahiran Sintang. Orang Awak ya? Orang Awak. Untuk saat ini jabatan di HMI? Bendahara Umum HMI Cabang Sintang. Cabang Sintang. Pokoknya kalau masih tiada kekurangan uang, hatinya berarti tumpuannya Mbak Rance. Iya. Tapi uangnya berarti modal HMI besar berarti. Biasanya kan kalau nggak tahu ya, kalau biasanya kan organisasi itu nggak cukup pintar saja orang-orangnya sih. Kalau uang nggak ada nggak bisa juga ya, Mas Setiadi ya. Tidak bisa mensejahterakan umat. Kita mau pengen bagi-bagi nih Mas Setiadi ya. Mungkin Mas Setiadi pintasan sejarah sebenarnya kira-kira HMI di Sintang ini sejak kapan sih? Kalau sejarah itu juga pernah diceritakan, diskusi lah dengan para alumni Sintang yang merintis HMI Cabang Sintang itu di 1994. 1994. Kalau HMI itu kan kalau tidak salah, karena kita juga ya gini-gini masih alumni HMI ya. Jadi 1947 kan berdirinya ya. 1947 dari sekian tahun akhirnya baru berdiri di Sintang ya. Artinya langsung berdiri atau merupakan komisariat dulu? Komisariat dulu ya. Karena kan kalau di organisasi HMI khususnya itu dia merintisnya itu dari komisariat ya. Jadi komisariat persiapan sehingga menjadi komisariat penuh. Jadi cabang persiapan, cabang penuh. Berarti Mas Setiadi ini udah Ketua Umum HMI Cabang Sintang yang keberapa kira-kira nih? Yang kita kompercap kemarin 18. Yang ke-18. Ke-18 ya. Ke-18. Berarti udah masa yang lama berarti. Iya. Kalau Mbak berarti sama? Berbeda. Karena kan memang Kohati belakangan berdiri berdiri karena adanya Kohati ini ketika cabang itu menjadi cabang penuh. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat kemarin itu ke musyawarah ke-9 untuk Kohatinya untuk Kohatinya. Nah, kalau Mbak Nance di
atau bendahara ini yang ini mungkin sebelumnya udah pernah bendahara, makanya sampai Mbak ini sedikit agak makmur gitu loh. Gimana Mbak? Kan biasanya kan pemilihan bendahara harus yang gemuk, nggak boleh yang kurus gitu loh. Nggak Gimana juga Mbak? sih. Kira-kira Mbak, ini yang untuk menjadi bendahara ini yang pertama atau sebelumnya pernah jadi bendahara yang bertahan? Kalau di himpunan pertama. Yang pertama ya. Ya, karena baru periode ini juga kita masuk ke cabang, ke pengurusan cabang. Berarti Mbak Ranjeng tadi fakultas apa? Sama, ekonomi dan Ekonomi bisnis. juga? Iya. Oh berarti kalau bendahara itu cocoknya dari ekonomi gitu Iya. ya? Keuangan lagi. Ya keuangan. Pengen bagi nih Mas Setiadi. Kira-kira ini kan pada saat Mas sebelum menjadi kan pasti ada tuntutan dari organisasi. Apa Iya. misi-misi dari Mas Setiadi sih di HMI Cabang Sinta ini? Visi. Maksudnya mungkin intern, untuk intern maksudnya untuk di organisasi sendiri atau untuk keluarnya apa? Visi Kalau dan misinya. visi dan misi saya yang kemarin itu menjadi ketua umum lah. Ya. Kalau misi saya itu mengoptimalkan pengkaderan. Pengkaderan ya, itu ke dalam ya. Itu ya ke dalam ya. Iya. Dan merangkul semua lah teman-teman yang ada di cabang Sintang inilah. Iya. Jadi silaturahmi itu diperkuat lagi antara HMI, KAHMI. Ya, kenapa Mas Setiadi kok fokusnya di pengkaderan? Apa kira-kira mahasiswa takut masuk HMI atau karena ada hal yang negatif tidak mau masuk HMI? Kenapa Mas? Kalau itu kan masih visi dan misi Iya. untuk di internalnya gitu. Iya. Tapi nanti ketika memang sudah menjadi pengurus, memang ada program yang untuk keluarnya seperti ke Iya. masyarakat. Karena kan di setiap bidangnya itu nanti program kerjanya itu memang misalnya kalau di bidang PTKP, Iya. nah itu kan memang programnya keluar gitu kan. Jadi banyaklah yang nantinya akan kita salurkan juga kepada masyarakat. Ada nggak tadi Mbak Devi sebagai ketua Kohati, kemudian Mas Eka Setiadi Ya. sebagai ketua Ketua. umum ya. Itu harus sama kah, harus saling harus berbeda program-program kerjanya? Berbeda program kerja. Berbeda ya. Beda. Ya, karena Kohati ini kan lembaga keperempuanannya yang Iya. ada di HMI. Tentunya program-program kerja yang diusung oleh teman-teman di Kohati pun tentunya lebih kepada keperempuanan. Nah, khususnya teman-teman di HMI Wati dan pada umumnya muslimah yang ada di lingkungan kita. Misalnya kayak teman-teman mahasiswa yang muslim, Iya. kemudian juga pembinaan terhadap muslimah pada umumnya di daerah. Nah, tadi ada Kohati. Nah, kalau Mas Setiadi sendiri ada tidak mungkin yang dari dalam visi misinya yang mungkin dikemas dalam program kerja ya, program kerja untuk berapa tahun ke depan, atau mungkin ada program jangka panjang, ada program jangka pendek. Mungkin program jangka panjangnya Mas Setiadi selama untuk menjabat sebagai ketua ini apa? Program Iya. panjang atau program jangka pendeknya? Jadi gini sih Bang, jadi kan ada memang program kerja dalam satu periode itu kan 1 tahun nih. Ya, 1 tahun. Dalam 1 tahun itu dibagi jadinya. Jadi 1 semester itu fokus kemana dan 1 semester itu fokus kemana. Nah, jadi di 1 semester memang yang di awal ini kan dari Agustus ya, dari Agustus sampai di bulan Februari itu kami memang fokusnya di internal. Internal. Di Mencari internal. anggota sebanyak-banyaknya gitu. Iya, jadi ketika Ya. memang di semester kedua kita memang larinya keluar gitu. Ada target kira-kira? Ada target. Berapa kira-kira? Kalau kira-kira ini kan kadang-kadang kalau saya menjadi ketua nanti saya harus bisa mendapatkan merekrut untuk masuk di HMI 100 Iya. misalnya per tahun. Atau mungkin 1000 gitu. Targetnya ada nggak Mas? Itu Kalau- tantangan oh, kan? iya. Iya, tantangan. Kalau target memang agak sulit sih kalau di Sintang sendiri ya. Kenapa? Karena gini, saya lihat memang pemuda, bahkan pemuda Sintang lah, Ya. ya pemuda-pemudi Sintang memang Takut kalau berorganisasi. bukannya takut sih, karena mereka itu masih berada di zona nyamannya mereka gitu. Yeah. Jadi mereka tidak mau keluar untuk mengekspresikan apa yang mereka punya gitu. Jadi mereka masih tenggelam di zona nyamannya mereka.
Atau mungkin ada keputusan orang mahasiswa terhadap organisasi. Ada image dulu kan kalau orang masuk di organisasi katanya lambat untuk menyelesaikan. Ya. Atau mungkin itu yang membuat ketakutan. Mungkin itu jadi salah satunya sih, Pak. Padahal sebenarnya kalau dia masuk organisasi, dampak positifnya apa, Mas? Yang pertama, kalau ketika kita masuk di organisasi, ini pengalaman pribadi saya lah. Jadi dulu memang saya sempat takut untuk masuk berorganisasi seperti ini gitu kan. Jadi ketika memang perekrutan kader, LK1 segala itu kan, saya mengikuti gitu kan. Tapi ketika selesai LK1 memang saya sempat vakum setahun. Tidak sampai tahapan ya. Iya, jadi saya tidak melakukan tahapan-tahapan di organisasi. Saya memang vakum setahun, dan itu menjadikan saya kok kayak gini-gini terus gitu. Jadi saya mencoba lagi, saya membangun lagi ke dalam kepercayaan diri saya kepada organisasi, dan itu memang merubah mindset saya gitu tentang pandangan hidup dan tentang pandangan artinya merubah pikiran, sikap merubah pola pikir. Yang dulu kita dengan tidak berorganisasi, tidak berani ngomong, setelah berorganisasi pintar ngomong gitu kan ya. Artinya dampak positifnya sebenarnya masuk organisasi itu besar ya, Mas. Besar sangat ya? Besar. Mungkin yang dulu pemalu jadi tidak pemalu gitu. Jangan diambil negatif lah, masuk organisasi dianggap mungkin supaya dia nanti sudah pintar, bagaimana nanti setelah berorganisasi untuk bisa masuk ke partai, tidak begitu ya. Tidak ada tujuan seperti itu ya. Jadi kalau memang kalau di organisasi ini kan membebaskan kita lah. Entah itu nantinya kita jadi untuk di partai atau di pemerintahan dan segala halnya, itu semua tergantung dari apa yang kita mau, kita inginkan gitu. Misalkan kita menginginkan pengusaha gitulah kan. Jadi tidak menginginkan ke segala pemerintah, ke partai dan segala halnya. Ya itu didapat juga dari organisasi gitu. Kita mikirnya tuh beda. Jadi kita banyak memandang sisi-sisinya dari organisasi. Yang positifnya Yang positifnya. Nah, kalau sekarang Mbak sebagai ketua Kohati melihat mana lebih optimis seorang laki-laki daripada perempuan? Mungkin melihat dari perempuan di Sintang lebih banyak masuk HMI daripada laki-laki. Mungkin sebenarnya sebagai ketua Kohati gimana? Beberapa pandangan mungkin beberapa teman-teman di Kohati itu ada yang memiliki jiwa leadership dan ada yang tidak. Nah, seperti itu. Banyak dari anggota ataupun teman-teman pengurus yang merupakan notabene-nya perempuan dan bahkan pernah dikatakan beberapa pengurus dari komisariat itu dominatifnya perempuan ya. Seperti itu. Namun ketika kita kritis terhadap suatu pemikiran, pendewasaan diri, kemudian juga jiwa kepemimpinan, karena tidak semua pemimpin itu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, seperti itu. Dan itu saya rasa sangat amat kurang yang ada di perempuan-perempuannya HMI. Seperti itu. Masih saya lihat masih teman-teman HMI-wan, masih teman-teman yang mendominasi secara pemikiran, secara ide-ide itu teman-teman dari HMI-wan dibandingin Kohatinya. Nah, itu kan jadinya problem di dalam organisasi. Nah, gimana kita mau membuat roda organisasi tetap berjalan baik secara internal maupun eksternal kalau misalnya di internal sendiri itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa di HMI itu tidak boleh, misalnya ketua cabang itu perempuan nggak boleh Pak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Bebas. Boleh ya? Boleh. Tidak ada yang terbatasin kan? Kualifikasinya karena bukan gender. Iya, bukan itu ya. Jadi artinya kalau di HMI ini organisasinya sudah seperti dia atau mungkin misalnya kriteria masuk HMI itu tidak harus yang misalnya dia yang hafal Al-Quran, tidak seperti itu kan, tidak harus dibatasi kan. Cuma 2 kriterianya. Mahasiswa dan Islam. Kebetulan spesifik ya. Tidak juga harus misalnya dia dulu dari organisasi ini tidak boleh gitu misalnya. Mungkin bapaknya dulu katakan di NU tidak boleh. Ada bapaknya dari Muhammadiyah tidak boleh. Dan gitu ya. Artinya ini terbuka ya, organisasi terbuka ya. Untuk mazhab apapun. Artinya kalau kita lihat itu sebenarnya organisasi itu membangun mahasiswa itu untuk kedewasaan. Mungkin menambah pengetahuan. Mungkin kalau Mas melihat ini sebenarnya kiprah HMI selama ini
itu di Sintang sendiri itu meningkat per tahun atau menurun atau dia statis saja rata-rata? Iya. Meningkat dong. Meningkat. Yakin ya? Yakin karena mungkin saya boleh menjawab. Iya. Problem setiap tahun, setiap kepengurusan itu pasti berbeda-beda. Di tahun yang lalu problem yang didapatkan bagaimana kita memiliki jiwa demokratis karena pada tahun lalu kepengurusannya teman-teman di tahun lalu itu dalam euforia pemilihan umum misalnya. Nah, tapi sekarang banyak permasalahan-permasalahan seperti banjir yang ada di Sintang, kemudian permasalahan-permasalahan secara adat. Nah, kemudian juga isu-isu lingkungan dan lain sebagainya itu sangat amat digembor-gemborkan di belakangan ini. Nah, gimana teman-teman di HMI Cabang Sintang membantu ketika ada musibah-musibah tertentu kayak misalnya banjir kemarin, itu kita memang tidak secara langsung membawa backgroundnya HMI. Cuma kita sebagai mahasiswa kita menempatkan diri untuk menjadi relawan di berbagai tempat. Kemudian juga teman-teman mengusung teman-teman himpunan yang memiliki komunitas di luar himpunan itu juga tergabung dalam komunitas tersebut dan menjadi relawan juga, jadi punya sumbangsihnya terhadap masyarakat itu sendiri. Artinya HMI itu berbuat tidak. Nah, tadi kita kan sudah seperti yang disampaikan oleh Mas Setiadi, ada program-program untuk di dalam HMI sendiri, seperti contohnya tadi pengkaderan, ya mungkin banyak lah ya, item-item atau yang menjadi tujuan HMI itu untuk memajukan organisasi mungkin di dalam, atau mungkin untuk yang keluar seperti apa untuk masyarakat. Jadi orang jangan memandang gini loh Mas, sekarang ini orang masyarakat itu sudah sekarang mulai menjeli. Maaf, di masa saya mahasiswa, di masa saya dengan di masa sekarang mungkin beda. Mungkin beda ya. Kalau sekarang kan, kalau di masa saya seorang mahasiswa masih militannya masih tinggi, tidak tahu kalau sekarang. Kita tidak mengenal HP di zaman dulu, kita tidak pernah mengenal laptop, komputer, tidak mengenal, Memang militansinya luar biasa, ya kan? Ya, jadi memang itu zaman kita. Nah, sekarang ada kadang-kadang di masyarakat itu menganggap loh, ini contoh nih, ini contoh ketika ada bertengkar di jalan gitu, kamu, ya maaf ini kamu berantem kayak tukang beca aja, sampai ada seperti apa ya, kata-kata yang miris tentang mahasiswa. Kamu berantem kayak mahasiswa. Dulu kamu berantem kayak tukang beca aja, kayak preman aja. Kamu sekarang berantem. Artinya mahasiswa di dulu jarang. Itu image yang negatif tentang mahasiswa. Nah, hal yang seperti ini artinya apa upaya-upaya dari Mas sebagai ketua cabang atau mungkin dari Kohati juga sebagai tuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Organisasi itu membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya Sintang. Apa upaya-upaya dari Mas Setiadi sendiri? Jadi memang ada beberapa program yang memang kami upayakan untuk masyarakat lah, yang memang nanti di semester kedua program itu akan berjalan memang. Jadi di program kedua yang memang kami khususkan nanti itu memang kami akan ke desa gitu kan. Jadi memberi sumbangsih kepada desa. Jadi seperti apa kira-kira Mas? Jadi ada kemarin yang kita lihat dari tahun lalu. Jadi kan barang ini kan berjalan terus nih Bang, misalnya kalau kita ke masyarakat itu tadi kan sudah disinggung tadi misalnya artinya HMI Cabang Sintang itu ketika dia membuat program kerja untuk masyarakat Sintang khususnya, mungkin katakanlah kita ada program untuk membuat buta aksara Al-Quran, berantas buta aksara, itu aplikatif loh, manfaat untuk masyarakat. Atau mungkin kita ada program desa binaan misalnya, ada nggak seperti itu untuk cabang Sintang sendiri? Untuk desa binaan itu pasti ada. Ada memang di semester 2 itu namanya Pekan Pembangunan yang di bawah cabang HMI loh, maksudnya cabang Sintang. Artinya yang dikelola oleh HMI gitu secara umum ya, Sintang. Di cabang Sintang kita memang nggak ada khusus untuk satu desa, tapi kita memang turun ke desa yang memang desanya itu memerlukan bantuan masyarakat bagi mahasiswa gitu. Contohnya seperti organisasi gitu kan. Nah, jadi memang ada salah satu desa yang memang target kita untuk kedepannya itu menjadi binaan. Jadi binaan itu dalam artian untuk fisik dan non fisik. Fisik dan non fisik. Misalnya fisik ya, kalau non fisik ini misalnya kita mengajar supaya dia
les itu kan Iya. non fisik. Iya. Nah, misalnya itu dilakukan HMI cabang Sintang. Dilakukan HMI cabang Sintang. Ah, Kalau yang target kita, memang kita melaksanakan ini untuk stunting. stunting ya. Stunting. Jadi Itu problem memang. Memang Ya, problem. Ya. Ya. Cuman kan kita kan untuk bergerak lah. Kadang-kadang kan kasihan juga kan seorang Iya, iya. anak yang memang notabene cita-citanya ingin menjadi polisi, bahkan Iya. menjadi tentara. Itu kan Iya. maksudnya Tidak bisa tinggi gitu tidak ya. bisa tinggi lah. Iya. Itu kan menjadi problem juga. Nah, ini yang menjadi pijakan kami dari HMI Cabang Sintang untuk bagaimana sih stunting ini agak berkurang di desa itu. Ya kalau untuk keluar masyarakat kira-kira bayangan Mas ada berapa program lah yang untuk 1 tahun selama Mas. Ya seperti saya katakan tadi kan program jangka pendek. Oh misalnya ya kita bersama-sama untuk melakukan pembangunan secara fisik misalnya jembatan. Ya. Atau misalnya pembersihan itu kan aplikatif Ya. ya. Kalau Mas sendiri ada nggak yang seperti itu target gitu? Oh, saya program kerja pokoknya dalam 1 tahun ini dalam bentuk fisik saya harus bisa menyelesaikan berapa ada nggak seperti itu? Yang tadi tuh. Jadi berjalannya itu nanti akan dilanjutkan di periode berikutnya. Jadi di Ya. kepengurusan Berarti saya berakhir, sinambungan ya. kepengurusan saya berakhir, nanti akan dilanjutkan ke pengurusan selanjutnya. Berarti sama dengan ini. Biasanya kegiatan itu gabungan dengan Kohati Ya. Ya. atau Gabungan. cowok general Kohati Iya, gimana? kan. General. Agak Gabungan coba artinya. Gabungan. Tapi itu artinya Tapi tidak apa- masalah itu program kerjanya Mas Setiadi dikerjakan juga oleh ikut Tidak bareng-bareng masalah. ya. Ikut bareng-bareng. Selagi dia atas nama HMI Iya. Cabang Sintang Iya. ikut bersama-sama ya. Tidak dia di Kohati, dia artinya Iya. dilakukan bersama-sama. Iya. Itu dikemas dalam program jangka pendek kah atau jangka panjang seperti itu? Kalau tadi Mas Setiadi misalnya kita membangun ini fisik, nanti dilanjutkan untuk yang ke depan itu termasuk jangka panjang atau jangka pendek yang seperti itu? Atau Kalau- mungkin jangka pendek selama Mas atau nanti Iya. jangka pendek lagi di masa yang akan lain gitu. Seperti itu. Iya, ya. iya. Karena sekarang ini kan masyarakat itu kan menilai ya, menilai mahasiswa. Kadang-kadang loh Mas, orang tua itu kan banyak ada yang galau di dalam. Iya. Begitu anaknya tamat SMA, ini mau kuliahkan atau tidak? Ya. Kan ada seperti pesimis ya, keputusasaan pesimis. orang-orang tua ya kan. Jadi apakah mungkin HMI sendiri pernah tidak itu membuat upaya nih? Sekarang ini banyak loh. Begitu tamat SMA tidak mau kuliah, Ya. karena menganggap dengan kuliah itu akan juga melahirkan pengangguran juga. Iya. Dia mungkin harapan orang tua kampung di kampung itu begitu anaknya jadi sarjana dipekerjakan jadi PNS kan begitu. Iya. Nah kalau Mas sendiri sebagai sekarang Mas sudah selesai kuliah. Iya, sudah Kita selesai. kan dulu kan mungkin galau sebelum menjadi mahasiswa, galau pada saat menjadi mahasiswa akan kemana saya, galau setelah dah habis-habisnya galau. Nah kalau Mas Setiadi sendiri ya, gimana tentang pemahaman masyarakat orang tua itu untuk bisa meyakinkan gitu loh, atau mungkin menyampaikan supaya tidak putus asa orang-orang tua tentang Iya. menguliahkan anak. Sebenarnya kalau misalkan kuliah itu pun memang itu kan menjadi problem juga sih untuk pemuda-pemuda sekarang lah ya. Iya. Banyak yang baru SMA langsung kerja gitu kan, dan orang tuanya bahkan ada yang tidak mampu membiayai kuliah Iya. sebenarnya. Sebenarnya itu tergantung dari tergantung dari Orangnya. anaknya juga. Dan Meyakinkan orang tua. memikirkan orang tuanya gitu. Ketika memang orang tuanya tidak mampu, maka bagaimana caranya dia bisa kuliah? Misalkan kerja sambil kuliah. Iya. Kerja sambil kuliah. Mas Setia itu dulu sambil kuliah. Sambil kuliah sambil bekerja. Saya adalah salah satu orang mahasiswa yang memang biaya kuliahnya saya sendiri. Biaya sendiri. Artinya tidak ketergantungan dari orang tua. Tidak tergantungan dari orang tua. Anak karena kos berarti. bukan. Saya memang orang Sintang. Orang Sintang. Orang Sintang. Oh, Cuman iya, memang iya. orang tua saya kan tidak mampu lah membiayai kuliah saya gitu kan. Jadi saya mikir, dan sempat memang kuliah ini kan menjadi problem juga sih Iya, untuk iya. sekarang nih kan, karena kan banyak Mas tadi sambil kuliah sambil kerja. iya Kerja di
Saya dulu kerja di galon. Galon apa? Maksudnya galon? Angkat Angkat air, galon. angkat air. Artinya kerjaan ikut sama orang begitu? Iya, ikut sama orang, kerja angkat Bervariasi. galon, bawa mobil untuk ngantar air dan segala halnya, bervariasi lah. Iya, iya. Sampai kerja ngarit. Tapi itu cukup gajinya itu untuk membayar uang kuliah. Ya alhamdulillah sih Cukup. cukup. Ya, artinya Sampai selesai. artinya jangan sampai ada tidak ada yang tidak bisa ya. Iya. Tinggal Tidak. kemauan ya. Iya. Karena kita kadang-kadang karena kegalauan itu yang membuat orang tua juga putus asa, anak juga Nah, yang iya. tidak ada dia keinginan juga sehingga tidak ada yang mensupport. Nah, kalau dari kalau kita melihat katanya itu sekarang ini kan justru mahasiswa itu nggak tahu apakah memang bandingannya perempuan itu lebih banyak sehingga wanita itu lebih banyak mahasiswi daripada mahasiswa di kampus-kampus. Benar nggak itu, Iya. Pak? Sebagai Iya. ketua Kohati gimana? Kalau saya pikir itu ketika kita melihat setiap komisariat mengadakan LK1 atau perkaderan penerimaan anggota baru itu selalu lebih banyaknya perempuan biasanya. Nah, di situ gimana dapat kita lihat bahwa ternyata yang berorganisasi itu banyak perempuan, tetapi keaktifan di dalam organisasi dan kritis dalam pemikiran itu belum tentu seperti Perempuan. itu. Iya, iya. Nah, Tapi banyak loh sekarang itu sekolah mulai SD, SMP Iya. itu ranking satunya itu malah banyak anak perempuan ya. Iya. Nah, apakah sebagai ketua-ketua hati melihat itu bahwa perempuan itu memang Memiliki lebih potensi. percaya diri, Iya. lebih punya potensi, lebih optimis dibanding laki-laki? Mungkin sebagai ketua-ketua hati melihat Iya. seperti apa? sebenarnya kalau itu tergantung dari lingkungannya lagi. Terkadang beberapa perempuan itu ada yang diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya, tetapi tidak semua perempuan mendapatkan ruang tersebut Atau untuk mendapatkan. atau mungkin perempuan itu lebih disayang orang tua daripada anak laki-laki? Iya, karena begini, mungkin saya sendiri merasakannya ya, Iya, iya. Karena saya tinggal bersama orang tua. Terkadang kalau misalnya saya berorganisasi, oh nak, kamu jangan lewat dari jam 10 malam ya pulangnya. iya, iya. Padahal ketika malam pun saya tetap berpikir di HMI misalnya, Iya. saya melakukan hal-hal yang mungkin lebih positif. Tetapi orang tua saya nih, karena saya tidak membawa backgroundnya HMI untuk keluar gitu. Berarti Mas Setiadi, Mbak Arance, masuk organisasi dulu ada tantangan dari orang tua atau tidak? Coba jawab. Ya, dulu. Kalau saya pribadi, Iya. karena dari SMA udah aktif organisasi. Oh, dari SMA. Iya. Ketua OSIS atau apa? Bukan ketua OSIS tapi anggota MPK. MPK. Ya, pernah jadi wakil ketua sama bendahara asik juga. berarti di organisasi Iya, banyak asik teman. Iya, jadi kayak tidak pernah ada tantangan orang tua untuk ikut organisasi. Paling hanya disuruh misalnya pulangnya jangan malam-malam kayak gitu. Hanya itu saja. Yang dirasakan Mbak Rance selama masuk organisasi itu ada peningkatan nggak? Misalnya dulu, nilai saya standarnya ya begitu masuk organisasi melejit, ada nggak? Kalau dinilai, Ya, saya bisa katakan saya naik. ya. Karena kalau misalnya kata orang kan, kalau misalnya energi kita dibuang ke hal-hal yang Iya, positif, itu mempengaruhi pikiran juga kan. Iya. Jadi tidak ada waktu yang dibuang sia-sia untuk main-main segala macam, tapi belajar kayak gitu. Sampai megang berapa organisasi ketika menjadi mahasiswa? Baru Atau hanya di HMI saja? Dua ya. Dua organisasi. Dua organisasi. Yang satu organisasi Itu organisasi internal kampus. internal kampus di Senat apa? Di- Apa istilahnya? Kalau dulu kami HMJ. Senat, HMJ. HMJ. Himpunan Mahasiswa Jurusan ya. Iya. Jurusan. Cuman kalau di kampus Sintang itu HMM, Himpunan Mahasiswa Manajemen. 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 Karena kalau saya itulah organisasi kan pasti berubah ya. Iya. Ya mungkin sesuai dengan tuntutan ya semakin dipertajamnya bagusnya organisasi ya. Iya. Saya sempat ketika di HMI juga saya punya organisasi ekstra kampus, intra Iya. kampus, bahkan sampai 3 ketua umum aktif juga di HMI kan. Walaupun mungkin makanya saya mengundang nih mau bagi-bagi. Saya sudah terlalu lama memang tidak dapat informasi tentang HMI. Iya. Jadi ini bernostalgia lagi dengan adik-adik HMI ya. Saya organisasi terakhir saya keluar dari kampus 1998. 98. Ya, saya termasuk ya Belum lahir. kader HMI juga ya. Kita juga dulu teman-teman yang masuk tentara banyak dari alumni HMI. Mas Setiadi, saya pengen tahu nih sebenarnya
HMI ini sebenarnya seperti apa sih? Ada kadang-kadang apakah organisasi HMI ini sekarang itu bisa seperti diperdagangkan? Maksud saya gini loh Mas, dulu bukan tidak ada loh tantangan organisasi itu. Iya. Saya yang hidup di zaman Orde Baru, Baru ya. sebagai orang HMI. Ada kadang-kadang ada nggak Mas selama jadi ketua tawar-tawaran, Mas Setiadi, kalau Anda bisa mengeluarkan massa sekian orang, saya akan berikan fasilitas, bukan hanya nasi bungkus. Iya. Nah, sekian orang. Ada nggak pernah tawaran selama menjabat sebagai ketua HMI? Kalau selama menjabat ketua HMI ini masih belum ada tawaran yang kayak gitu. Tidak ada ya? Belum ada atau tawaran. mungkin hal-hal yang seperti itu, atau ada atau tidak ada ya kira-kira? Atau Oke. kok ada masyarakat yang mengatakan kadang-kadang masih itu ada yang mempolitisir katanya. Iya. Ya. Ini kan HMI kan sudah ditentukan 1947 HMI sudah berdiri, ya toh? Ya. Ada nggak seperti tawaran? Nanti saya kasih paket. Saya paket kalau Mas Setiadi bisa menghadirkan anak HMI untuk demo kantor bupati atau kantor ini, saya akan berikan paket. Ya, misalnya laptop sekian, kamera sekian, atau uang sekian. Bukan hanya nasi bungkus, ada enggak? Iya. Kalau dikatakan itu pasti ada lah ya. Ada ya. Cuman tergantung ya. keputusan di Internal. di internal. Cuman pasti ada yang memang organisasi mahasiswa itu banyak yang kadang-kadang dijual oleh Digoda. ya itu kan oknum, ada oknum yang memang tergoda lah untuk hal-hal yang seperti itu, memang ada. Bahkan bukan hanya di organisasi, di dunia pendidikan pun juga ada. Iya. Di dunia pendidikan sekarang memang zamannya memang canggih gitu lah ya Bang. Canggih sehingga apapun yang menghasilkan uang ya udah kita lakukan. Itu kan pemikiran orang gitu kan. Pragmatis lah ya. Pragmatis lah. Cuman kalau di organisasi HMI sendiri pasti ada kalau misalkan kalau dulu kan beda dengan dulu lah ya Bang. Jadi alumninya tidak berproses di politik dan segala halnya gitu kan, masih belum tinggi-tinggi, masih lah, polos masih polos lah. Tapi ketika menjadi raksasa besar, HMI menjadi raksasa besar, itu banyak godaannya gitu. Misalkan alumni yang ingin naik jabatan sehingga adik-adiknya lah yang disuruh untuk menjadi mencari orang untuk mendukung dia dan segala halnya. Dengan tapi kan HMI itu kan masih independen. Masih betul-betul menjaga marwah. Nah, kenapa saya tadi mempertanyakan Mas Setiadi? Karena katanya itu banyak terkadang itu demo itu dia mengatasnamakan mahasiswa bergabung, ditunggangin ya. Kemudian dibiayain, dikasih uang saku ini. Artinya selama Mas Setiadi memimpin itu tidak pernah ada godaan itu? Tidak pernah, tapi kemungkinan nanti pun ada ke depannya. Sekarang kan banyak, Mas. Iya. Potensi untuk mengajak demo bisa. Misalnya lahan, sengketa lahan, masyarakat ngajak. Nanti kalau dapat saya kasih Mas Setiadi sekian hektar plasma, kan bisa saja kan. Yang penting giring saya untuk ke kantor DPR. Karena tidak mungkin mahasiswa loh bisa. Dia trik-trik itu tidak segampang itu kalau bukan mahasiswa, gitu. Nah, gimana Mas? Cuman kalau dulu selama saya ini kan belum menjadi pengurus menjadi ketua umum lah. Saya masih jadi pengurus gitu kan. Memang ada hal-hal yang agak canggung ketika rapat untuk demo kan. Jadi ada rapat untuk demo memang agak canggung gitu. Ini ada apa gitu kan? Siapa yang membelakangi ini? Jadi sempat ada salah satu mungkin oknum. Mungkin ada oknum yang memang mendanai hal itu gitu. Cuman kami berpikir cepat gitu kan. Ketika itu karena mahasiswa kan berpikir harus dewasa logik ya. Jadi ketika itu kami mundur. HMI mundur dari menarik diri dari itu karena kami tidak mau mengikuti hal-hal yang memang merugikan organisasi, malah menguntungkan satu pihak ya. Karena gini Mas Setiadi, mungkin ya itu bentok di Mas Setiadi ya kan, nggak mungkin pergi. Tapi kan kita mau ngambil di HMI sendiri seperti apa. Karena gini Mas sendiri, kalau organisasi itu kalau diiming-iming
itu kan kadang-kadang menjanjikan. Iya. Karena kalau dia namanya demo, kalau hanya 5 orang kan tidak ada Bukan apa-apanya. Tapi kalau ditarget, misalnya Mas Setiadi sekarang HMI-nya udah sampai berapa sih? Berapa orang yang terdata? Kalau yang terdata itu Untuk Sintang saja. untuk Sintang itu di data itu kemungkinan masih ada 200 orang. 200 Ya, 200 orang kan udah banyak tuh. Iya. Iya kan? 200 orang itu dibawa ke depan kantor DPR Iya. dengan poin apa permasalahan yang ada di masyarakat, dengan apa seperti ada perjanjian yang dibangun walaupun tapi artinya Mas Setiadi sampai ke komitmen tidak tergoda gitu ya, kalaupun ada tawaran-tawaran seperti itu ya. Karena memang ada salah satu tokoh yang memang saya gandrungi dari HMI cabang Sintang itu sendiri lah. Saya melihat satu tokoh itu ini almarhum dari Ketua Umum PBHMI itu berasal dari Sintang. Oh, dari Sintang. Dari Sintang. Ketua Umum PBHMI, mantan Ketua Umum PBHMI 2016 sampai 2018. Yang berpusat Jakarta ya. Berpusat Jakarta. Itu satu-satunya orang yang mampu menembus PB. Iya. Dari Sintang. Tapi Mas Setiadi, kita bukan hanya masalah iming-iming loh. Iya. Iya. Nah, dulu ketika saya kan orang di Senat. Saya di organisasi Ekta dan Intra. Jadi terkadang ada teman-teman dari organisasi lain yang menumbuhkan pengen emosi. Mungkin misalnya masih ada tidak itu? Misalnya komisariat cabang Sintang dikirimin pakaian dalam wanita yang menganggap HM ini tidak berani, tidak punya nyali, dianggap seperti wanita gitu. Ya, itu dulu. Apakah ini masih terjadi yang seperti ini? Kalau sekarang sih kayaknya enggak pernah lagi ya. Kalau kan biasa itu loh, kita dulu dikirim bukan yang ngirim orang Medan. Saya kan di Medan, bukan yang kampus-kampus yang di situ. Tidak. Kadang kampung yang lintas dari Padang datangnya. Dulu tapi ya sampai sebegitunya. Tapi kan kita dulu kan tidak ya tergantung kita ya. Iya. Nah, itu kan bisa menumbuhkan emosi sebagai ketua. Nah, kalau seperti Mas Setiadi tidak pernah seperti itu, mungkin ada pakaian dalam wanita dikirim per paket untuk mengatakan Anda adalah sebagai ketua cabang Sintang yang tidak berani. Ya. Kalau untuk di Sintang sih belum pernah sih. Belum pernah dengar. Cuman karena memang ketika di komisariat pun saya pun kalau mau nampar orang cabang tuh, orang cabang misalkan, saya selalu membuat kegiatan. Jadi kegiatannya itu lebih besar daripada kegiatan yang seperti di dalam program kerja di dalam termasuk untuk kegiatan di luar. Iya. Nah, kiprah HMI sendiri untuk secara real itu untuk membantu pemerintah itu seperti apa? Apakah misalnya selama ini peran ya membangun? Apakah di kendala pemerintah atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh HMI cabang Sintang untuk membantu Pemda Sintang? Selain tadi kan untuk masyarakat secara umum ya, ada program-program atau untuk pemerintah Sintang sendiri apa kiprah HMI, atau mungkin memberikan masukan-masukan melalui surat kah atau melalui apa, kritikan-kritikan yang sifatnya membangun melalui media atau seperti apa? Kalau memang ini sih salah satu kritikan sih sebenarnya. Biasa misalnya bisa kritikan yang menyindir melalui tulisan-tulisan di media. Kalau tulisan-tulisan di berita itu sih ada yang kemarin banjir itu. Ya. Itu kan kami ada kekurangan di penanganan. Iya. Itu kan kekurangannya di penanganan dalam penanganan bantuan bencana lah. Oh, bencana ya. Bencana banjir gitu kan. Atau mungkin itu dilakukan oleh oknum gitu. Nah, iya. Atau dilakukan oknum atau dilakukan oleh organisasi secara khusus. Oknum ya. Oknum sih. Ya. Cuman itu saya nyindir pun ketika itu tulisan itu tidak ada. Artinya ada etikat baik dari HMI untuk membenahin atau membantu masukan kepada pemerintah daerah. Iya. Ya. Karena kalau kita kan HMI ini kan tidak hanya tadi di dalam, tapi tidak hanya juga ke masyarakat. Nah, kiprahnya juga membangun pemerintah daerah sebagai pimpinan. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, ya kan? Tapi kalau Mas sendiri memposisikan HMI sebangsa oposisi di Sintang ini atau bagaimana?
Kalau untuk gimana? Atau Kohati juga ada memposisikan diri seperti oposisi, seperti oposisi. Pokoknya HMI Sintang harus yang berani menantang kebijakan pemerintah. Atau mendapatkan gimana? Atau mengikutin udah silakan sajalah. Karena mahasiswa itu dua punya kekuatan agen of change dan of control. Ya. Bagaimana posisi mungkin Mas Setiadi kalau mahasiswa itu menempatkan sebagai agen of change, agen of control itu. Nah, untuk pemerintah sendiri bagaimana Mas agen change ini merubah kebijakan atau ada masukan seperti apa? Yang realnya gitu loh Mas. Yang realnya untuk merubah gitu ya. Iya. Kalau untuk di zaman ya artinya dengan pemikiran tadi. Kalau memang ada beberapa hal yang ini masukan lah. Iya. Ini mungkin bisa dikatakan masukan untuk pemerintah lah istilahnya. Jadi salah satu masukan untuk pemerintah, ini kan pemuda di Sintang ini kan menggeludak. Pemuda di Sintang ini kan menggeludak. Iya, banyak maksudnya. Belum terorganisir maksudnya? Belum terorganisir. Pemuda di Sintang banyak, cuman belum terorganisir karena tidak ada tempat bagi mereka. Nah, seharusnya dalam pemerintah ini seharusnya mikir gitu kan, pemuda ini kan adalah aset masa depan. Tapi kan sudah ada organisasi kepemudaan KNPI. Iya. Organisasi itu sudah banyak juga menjamur. Ada pemuda, ada namanya POM, ada pemuda apa? Dayak barangkali ada ya. Dayak ada. Ada Bugis kali ya, Jawa ya. Cuman yang ini yang harapan dari HMI sendiri seperti apa sih? Harapannya ke depan ini memang coba satu pemerintahan ini membangun sebuah wadah untuk pemuda-pemuda di Sintang ini gitu kan. Biar mereka tuh mengekspresikan dirinya tuh lebih jauh, dan bahkan ketika memang pemuda ini bisa mengekspresikan dirinya lebih jauh dan mengeluarkan ide-ide yang bagus, Sintang akan maju. Ya kan? Bayangannya seperti apa Mas? Ya misalnya sekarang kita kan tadi kan sudah organisasi kepemudaan sudah banyak. Yang untuk KNP sendiri sudah ada ya, yang induk organisasi kepemudaan yang ada di Sintang kan sudah ada ya. Cuman maksudnya Mas HMI sendiri menginginkan itu ada tempat secara fisik, ada bentuk kegiatan-kegiatan real yang memang itu dituntun oleh pemerintah, maksudnya begitu? Iya. Misalkan ini kan kita lihat di tempat wisata lah, wisata di Sintang ini. Tempat wisata di Sintang, bahkan aset Sintang sendiri, misalkan kayak Bukit Kelam. Bukit Kelam itu kan dulunya memang tempat liburan yang paling asik lah. Nah, sekarang banyak ruko-ruko di Kelam itu tidak terpakai. Tapi informasinya ini kemarin itu bakalan nanti ada pengembang yang nanti seperti di Ancol. Informasinya bakalan dibuat kereta gantung. Atau mungkin memang selama Mas Setiadi menganggap pemerintah kurang partisipasi terhadap kerjanya seorang pemuda, sehingga terkesan pemudanya terlalu banyak di warung kopi gitu. Maksudnya di apa ya, kayak dibuat satu tempat memang untuk pengolahan. Nah, ini pemuda-pemuda Sintang, siapa yang mau ngelola barang ini gitu kan. Kan diberikan aset gitu kan. Kita kan punya yang namanya pemerintah untuk pemuda itu kan Dispora Park lah ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa menggaung-gaungkan hal-hal yang itu gitu, yang seperti itu. Tapi mungkin mungkin karena di masa Covid ya Mas. Karena di masa Covid ini memang ada banyak yang terbatasin. Agak sulit semua instansi terbatasin ya. Tapi harapan Mas ini untuk pemerintah sebagai masukan kan ini kan sebuah harapan ya. Masukan itu artinya HMI ada punya keinginan etikat baik dari HMI sendiri untuk pemerintah daerah ya. Karena HMI bagian dari masyarakat yang ada di Sintang ini yang mempunyai tentu mendukung pemerintah daerah. Sangat mendukung ya. Sangat mendukung pemerintah daerah. Kalau dari Kohati sendiri apa harapan-harapan dari Kohati sendiri mungkin ada untuk Sintang, atau mungkin wanita di Sintang harus dipedulikan, atau mungkin menganggap wanita-wanita ini jangan direkrut hanya untuk sebagai hiburan gitu loh, atau mungkin sebagai pemanis, gimana? Sebenarnya kalau kita menarik lagi
cabang Sintang gimana? Ya. Ada harapan-harapan seperti apa? Harapan yang Untuk pertama, pemerintah barangkali? kalau kita lihat itu yang pertama adalah case-nya dulu. Case-nya Case maksudnya? artinya kasusnya dulu. Oh, kasusnya dulu. Nah, tentunya ada problematika yang terjadi dalam masyarakat. Iya. Nah, contohnya tadi kayak stunting misalnya. Mm-mm. Nah, kita punya program. Jadi nanti setelah LKK, ketika LKK itu kan ada LKK ini kapan? 20 Maret. 20 Maret, 20 ya. Maret. Nah, di kegiatan tersebut kita melaksanakan studi kasus tentang kesehatan reproduksi. Mm-mm. Nah, di studi kasus tersebut kita mencari lokalisasi tentang pekerja seks komersial atau PSK. Yeah. Nah, di mana dari hal tersebut tentunya kita melihat bagaimana sih keadaan perempuan yang ada di Sintang ini, apakah sangat diperhatikan atau tidak? Atau tidak ya? Nah, seperti itu. Atau Dan- itu mungkin ada seperti selentingan itu menjadi salah satu mungkin problem? Ya, sangat problem. Problem ya? Sebenarnya Sintang ini ramah perempuan enggak sih sebenarnya? Mm-mm. Contohnya, ketika saya berada di kampung, ternyata jarak antara puskesmas untuk dari desa ke puskesmas itu jauh. Yeah, Artinya tidak ramah perempuan dan anak dong. Mm-mm. Nah, kenapa ketika ibu hamil ingin ke puskesmas, dia harus ke puskesmas kecamatan. Mm-mm. Jarak antara desa ke puskesmas kecamatan itu sangat ya tahu kalau kita ke desa ya, Yeah. itu kan jalannya jelek banget biasanya. Nah, itu artinya Sintang sendiri tidak ramah perempuan. Nah, seperti tidak itu. ramah dalam artian gimana? Dalam artian secara Fasilitas. pembangunan, Pembangunan. secara fasilitas kesehatan. Iya, iya. Nah, kalau mungkin saya walaupun saya anak ekonomi, saya juga konsen terhadap kesehatan, apalagi di bidang keperempuanan. Keperempuanan. Bahkan kalau di penelitian saya di penelitian skripsi itu tentang pelayanan bidan praktek seperti itu. Jadi artinya Mbak ada dari Kohati cabang Sintang ada kepedulian pemerintahan tentang itu. Iya. Ya walaupun mungkin tahapan itu tentunya mungkin ya saya bukan orang Sintang, saya orang Medan, tapi selama saya di perbatasan memang ada peningkatan. Mungkin itu yang harus mungkin sebagai masukan supaya lebih Ya, ditingkatkan. mungkin ada pemerintah. banyak jalur sebenarnya ketika kita melakukan apapun itu terhadap perempuan, terutama perempuan di Sintang. Yang pertama jalur edukasi. Nah, terkadang kan kayak misalnya kasus yang telah dipaparkan ketua umum, kalau misalnya ada di sebuah desa ada kasus stunting dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagaimana problem tersebut menjadi problemnya perempuan juga. Ya. Menjadi problemnya Kohati Karena juga. anak itu Nah, di situ ada pemberian makan anak itu supaya tidak stunting Iya. itu kan ya Iya. di ibu ya. Iya, Nah, di ibu. ya. Nah, dan masalahnya gizi. Ketika gizi yang baik didapat dengan cara yang mahal, Tapi kan tentunya- Kalimantan Barat kan gudangnya ikan. Iya. Kita meletakkan pancing saja. Berarti ada apa dengan pola iya. pengasuhannya itu seperti itu kan. Artinya kita ada beberapa jalur seperti edukasi, advokasi. Kalau jalur edukasi mungkin kita bisa melakukan pembinaan secara, kalau misalnya kan kalau kita turun kepada masyarakat tentunya kita tidak bisa menjadi orang yang menggurui. Ya. Seperti itu. Atau mungkin selain itu mungkin ada nggak problem-problem wanita Sintang misalnya? Loh, kok di Sintang ini tingkat perceraian itu tinggi sehingga banyak janda? Ada mungkin? Ya. Atau ada mungkin tuh? Ya. Loh, ada problem apa? Apakah sejak dengan kecanggihan HP nih sehingga komunikasi ini terjadi? Ya, mungkin sedikit cerita. Atau mungkin ada satu daerah keluhannya. Ya, Kebetulan ada, teman-teman ada. saya yang dulu, yang satu alumni dari Medan, dia mungkin sudah sekarang kepala pengadilan ya, pengadilan agama. Tingkat persen tinggi. Apakah di Sintang itu ada nggak problem tentang wanita? Sangat atau ada. HMI melihat bahwa wanita di Sintang itu janda meningkat tiap tahun gitu misalnya? Mungkin sedikit ini ya spoiler terhadap kegiatan kita kemarin, di mana teman-teman Kohati itu diundang untuk acara di Polster ya, Ceh. Di mana kegiatannya itu tentang kaukus perempuan. Nah, jadi kita dapat satu case atau satu kasus di mana di daerah Merakai itu tingkat bunuh dirinya perempuan, tingkat pernikahan dini, tingkat perceraian,
kekerasan seks bebasnya seksual, ya, itu sangat tinggi. Nah, tapi tidak diambil secara umum semua ya. Iya. Artinya ada kasus di situ di ya. satu daerah Ya. atau desa. Atau gitu. mungkin kan tidak hanya di Merauke ada, tapi mungkin tingkatnya yang dilihat sesuai dengan apa ya ukurannya dibanding dengan yang lain gitu. Itu artinya interestnya HMI juga sampai berpikir sampai ke sana. Iya. Karena kita kemarin kan diundang juga kan untuk membahas itu. Kenapa tingkat perempuan di tempat ini banyak yang bunuh diri justru perempuan gitu ya? Karena masalahnya itu terkait HP juga. HP juga ya. Karena mereka istilahnya melek terhadap teknologi tapi tidak mampu memanfaatkannya. Ya, jadi mereka membuka situs-situs yang terkait hal itu, tapi edukasi terhadap seksualnya akhirnya tidak ada. di kasus asusila gitu. Misalnya dia anak-anak sekolah belum lagi tak selesai sekolah sudah kawin, sudah menikah gitu ya. Nah, ini kan problem. Khususnya perempuan itu banyak yang putus sekolah. Makanya mungkin setelah menikah menyesal mungkin sehingga janda kan. Janda bukan ditinggal mati, janda ditinggal suami gitu loh. Ini kan problem juga. Artinya kok hati Sabang Sintang itu ya ikut peduli tentang ini. Ya ikut turun mungkin ke tengah memberikan atau berupa penyuluhan atau memberikan masukan kepada pemerintah ya kan. Nah, sekarang kita untuk HMI Cabang Sintang ya. Mungkin apa yang mau disampaikan kepada kawan-kawan untuk yang di dalam sendiri? Harus tetap optimis, mari majukan. Ya. Jadi memang kita untuk di teman-teman sendiri lah, khususnya di kader HMI Cabang Sintang sendiri, ada satu yang ingin saya sampaikan memang dari dulu. Ini kan terkait pola pikir ya. Pola pikir teman-teman terhadap organisasi gitu kan. Karena mereka teman-teman yang lain ini pun masih belum mempiurkan dan terjun langsung gitu. Dirinya itu untuk setengah-setengah maksudnya. Setengah-setengah gitu. Atau diakibatkan setengah-setengah karena kuliah sambil bekerja. Nah, gimana? Sebenarnya kalau kuliah sambil bekerja itu pun bukan jadi alasan. Ya. Karena juga saya kuliah sambil sambil berorganisasi. Itu bukan jadi alasan buat saya gitu. Jadi alasannya itu adalah kita di organisasi ini kan tahulah kita nggak dibayar gitu kan. Apalagi organisasi mahasiswa gitu, kita nggak dibayar dan segala halnya. Kita cuman udah ikhlas saja ngerjain itu, karena ketika kita ngerjakan dengan keikhlasan dan kita memperoleh itu pun dengan bahagia gitu. Memperoleh ilmunya itu pun dengan bahagia. Terus kalau untuk masyarakat sendiri apa harapan-harapannya atau mungkin HMI bantu kami? Mungkin Mbak ada yang mau jawab? Mau apa harapan tentunya untuk masyarakat tentang HMI? Ya, tentunya kita harus mengembalikan HMI itu kepada tujuan awalnya yaitu keumatan, keindonesiaan dan keislaman. Nah, tentu untuk mencapai umat yang umat Islam yang sejahtera, kalau menurut saya kita saling membantu. Jadi kalau misalnya kualitas 5 insan cita, kalau di HMI ada insan akademis, pencipta dan pengabdi. Nah, di mana kita harus punya implementasi terhadap itu. Nah, gimana kita sebagai insan akademis, di dalam akademisnya kita mampu berinovasi sebagai insan pencipta dan memberikan ide-ide kepada masyarakat, ide-ide kepada stakeholder dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kita menjadi insan pengabdi. Artinya kita terjun ke dalam masyarakat, kita ada untuk masyarakat walaupun dalam ruang lingkup yang kecil, mungkin hanya sebuah desa ataupun satu daerah. Yang penting ada satu hal yang mungkin ada untuk kita lakukan dan itu diimplementasikan atas dasar pengabdian. Artinya HMI Kohati dia akan berbuat untuk masyarakat, tapi berharap masyarakat juga untuk mari sama-sama bekerja sama untuk membangun Indonesia secara umum ya. Nah, kalau Mbak sendiri sebagai seorang kuncinya organisasi bisa berjalan kalau memang ada uang, kalau tidak ada uang mau buat apa kita berjalan? Roda organisasi itu ya pasti di uang saya tapi bukan itu yang utamanya bukan itu ya. Tapi artinya kan perlu mungkin ada harapan dengan hidup tawaduk, kerendahan menerima apa adanya, organisasi tetap berjalan. Kemudian tapi jangan lupa bantu, atau mungkin bagaimana? Senior mungkin bantu gimana? Iya kan? Kalau kita
bahas tentang itu sebenarnya kan udah jelas kita organisasi mahasiswa, ada ndak ada uang pun kita tetap jalan kan. Jadi patokan artinya kita merah putih. Iya. Apapun yang terjadi harus maju gitu pola ya. pikir kita ndak hanya patokannya uang saja kan, tapi kita pola pikirnya kayak mana kita memajukan organisasi tidak hanya patokannya uang gitu kan. Kalau misalnya gimana bilangnya, kalau misalnya patokannya uang terus, kita nggak akan ada kegiatan ya. Karena kita dulu ya sebuah pengalaman ya. Jadi HMI itu kita memang tidak, pokoknya semangat. 45. Tujuan tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada semangat. Semangat yang paling penting. Jadi kalau kawan-kawan HMI semua semangat semua untuk bekerja, berbuat yang terbaik di dalam, untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan untuk memberikan pemikiran atau apa saran-saran kepada pemerintah, mungkin harapan Indonesia baldatun thayyibatun khafur, kemajuan bangsa kita ini ya bukan menurun. Jadi HMI bagian dari anak bangsa yang khususnya di Sintang ini sangat diharapkan oleh bangsa untuk bisa berbuat khusus di Sintang, untuk berbuat lebih untuk kemajuan bangsa yang kita cinta, Indonesia. Ya, saya terima kasih Mas Setiadi, obrol-obrol kita berbagi sharing ya. Sebenarnya kalau pengen mau pengen lama sih sebenarnya. Saya hanya ada pengen statement closing. jadi